Ya, sekarang saya lagi di Tanah Kita Camping Ground di Sukabumi atau tepatnya di Situ Gunung. Nah, sebelum saya jelaskan ada apa aja di sini, ikuti dulu perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Sukabumi. Setelah 15 menit naik taksi online dari kediaman kami di Tangerang Selatan, kami tiba di stasiun Tanjung Barat, stasiun KRL Bogor terdekat. Meski informasi elektronik mengatakan bahwa kereta tercepat adalah pukul 5.46 pagi, namun sekitar pukul 5.30 ada KRL yang berhenti dan membawa kami ke stasiun Bogor. Selamat pagi, saya lagi dalam perjalanan ke Bogor dan kami mau ke Sukabumi mengejar kereta dari Bogor jam 8.20. Sejam kemudian kami tiba di stasiun Bogor dan menuju peron tempat kereta api Pangrango melintas. Keretanya belum tiba, jadi kami menunggu dulu. Ya, kita udah sampai di stasiun Bogor. Tadi dari KRL Komuter Line kita cuma pindah peron, tapi tap out dulu untuk bayar komuter lainnya. Terus habis itu kita beli tiket untuk ke Sukabumi. Jangan lupa tap out kartu e-banking kalian, karena kalau dari KRL Komuter Line langsung naik ke KA Pangrango tanpa tap out, nanti kartu kalian terblokir. Setelah lokomotif dilansir, kami pun naik ke atas KA Pangrango. Kami membeli kelas eksekutif, nyaman, ber-AC dan harganya 80.000 per orang sekali jalan. KA Pangrango membawa kami ke stasiun Cisaat, stasiun terdekat dari Situ Gunung, selama kurang lebih 2 jam. Stasiun Cisaat terletak 1 stasiun sebelum stasiun kota Sukabumi kalau dari arah Bogor. Kita udah sampai di stasiun Cisaat, sekarang kita lagi nunggu taksi online. Ya, taksi online adalah moda transportasi tercepat dan ternyaman dari stasiun Cisaat menuju akomodasi kami di Tanah Kita Camping Ground. Biayanya sekitar Rp60.000. Jangan lupa untuk pesan pengemudinya supaya menjemput kita kembali dari Tanah Kita saat mau pulang nanti dengan biaya Rp100.000. Kami pun tiba di Kompleks Situ Gunung, tempat Tanah Kita berada. Dan disambut oleh Mang Idam yang membawakan tas kami dan mengantar kami ke tenda. Sekarang balik ke hari kedua yuk. Nah, udah tahu kan bagaimana caranya ke Sukabumi dari Jakarta. Nah, sekarang kita mau ke Kampung Cikaramat yang ada di dekat Tanah Kita Camping Ground. Kita trekking lengkap dengan semua gearnya. Dan sebelum sampai ke Cikaramat, kita akan melewati Danau Situ Gunung. Kita ikuti perjalanannya ya. Ini Mang Apu yang menemani kami sepanjang perjalanan. Dia orang asli desa Cikaramat. Danau Situ Gunung terletak sekitar 10 menit berjalan kaki dari Tanah Kita Camping Ground. Tidak ada penginapan di sana, namun pengunjung boleh mendirikan tenda untuk menginap dan menikmati suasana teduh di sekeliling danau. Kami pun memutuskan untuk berjalan kaki mengelilingi Danau Situ Gunung.
Oke, udah ke danau. Sekarang kita mau kelilingin danau, dan setelah itu baru jalan ke Cikaramat. Kami berjalan melewati hutan yang ada di sekeliling Danau Situgunung. Ternyata ada air terjun, namanya Cimana Racun. Setelah berhenti sejenak, kami pun meneruskan perjalanan mengelilingi danau. Mang Apu lalu menjelaskan legenda warga mengenai Danau Situgunung. Ya, kita udah setengah ngelilingin Danau Situgunung. Nah, danau ini kedalamannya 2 sampai 5 meter di tempat-tempat tertentu. Nah, menurut legenda, Danau Situgunung ini diciptakan oleh orang sakti yang bernama Mbah Jalun. Jadi dia mengeruk tanah dan diangkut menuju ke undukan yang sekarang itu namanya Gunung Masigit di belakang saya. Nah, diperlukan sekitar 7 pasang kerbau untuk mengangkut tanah itu ke Gunung Masigit. Dan waktu itu luas danaunya itu sekitar 8 hektar, tapi sekarang itu tinggal 5 hektar. Gejala alam membuat danau ini mengecil dan daratan di sekitarnya mulai ditumbuhi pepohonan dan tanaman. Kami lalu terus menghabiskan keliling danau dan akhirnya tiba di trek yang menuju ke desa Cikaramat. Ya, ini udah masuk trek yang menuju ke desa Cikaramat. Nah, jalur ini disebutnya itu sama orang sini itu susukan burung namanya. Nah, ini bukan jalur tiap hari, tapi ini adalah jalur untuk air. Jalur ini mirip dengan jalur tempat kami berkeliling danau, hanya saja sudah tidak terlalu rimbun. Treknya datar dan karena cuaca bagus tidak licin dan membuat kami cenderung mudah untuk tiba di perbatasan desa. Ya, tadi kita sudah jalan 2,5 jam kira-kira, udah ngelilingin danau, terus udah lewatin susukan burung. Sekarang kita sudah tiba di perbatasan Taman Nasional Gede Pangrango dan Desa Cikaramat. Jadi kalau kita lihat di belakang saya itu ada perkebunan. Jadi kita sudah masuki wilayah Desa Cikaramat. Inilah wilayah perkebunan Desa Cikaramat. Dari atas bukit, pemandangannya sangat indah. Tampak dari kejauhan kebun masyarakat setempat. Kami pun melewati perkebunan dan melewati banyak tanaman pangan. Ya, sekarang saya udah ada di perkebunan Desa Cikaramat. Nah, dulu warga di sini itu lebih menggantungkan ekonomi dengan membuat anyaman. Namun sekarang mereka beralih ke perkebunan. Jadi mereka menanam sawi putih, cabai, kemudian tomat dan juga daun bawang. Dan ini mereka beralih karena keuntungan ekonominya lebih banyak kalau berkebun dibandingkan dengan menganyam. Desa Cikaramat ini sangat indah, namun ternyata ada kisah tersendiri di balik Desa Cikaramat yang ternyata merupakan pemukiman baru. Nah, Desa Cikaramat ini dulunya adanya di bawah sana. Masih terlihat ada beberapa rumah lah di sana, tapi sudah kosong. Nah, karena rawan longsor, maka sama pemerintah mereka dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi. Sekitar tahun 2010, warga yang sebenarnya tidak mau pindah ke lokasi yang lebih tinggi
akhirnya dipindahkan oleh pemerintah karena adanya isu longsor. Karena penasaran, kami pun turun ke desa Cikaramat Lama. Ya, sekarang saya mau ke bawah, ke kampung Cikaramat yang lama. Menurut Mang Apu lagi, kampung lama masih didiami oleh 3 keluarga dengan alasannya masing-masing. Dan sekarang lahan di bawah digunakan untuk sawah dan juga perkebunan. Jadi warga masih bebas untuk turun ke bawah dan bekerja di ladang. Desa Cikaramat Lama memang dikelilingi pegunungan dan lokasinya sangat elok. Ada juga mata air Cikaramat yang merupakan asal nama dari desa Cikaramat. Masyarakat memanfaatkan lahan di bawah sini dengan menanam padi. Tak heran karena lokasinya dekat dengan mata air yang tak pernah kering. Saya pun berjalan di petak sawah untuk turun ke bekas pemukiman warga. Tampak rumah-rumah lama yang sudah kosong. Beberapa rumah masih dipakai untuk tempat istirahat sesudah bekerja di sawah dan ladang. Kami bertemu dengan sekelompok perempuan yang baru saja panen padi. Kami pun mendaki kembali ke desa Cikaramat baru untuk kembali ke tanah kita. Kemiringannya lumayan, sekitar 45 derajat. Tidak terbayang petani yang harus naik turun setiap hari untuk bekerja. Ya, sekarang kita mau pulang ke tanah kita dan jalannya nanjak. Lumayan. Sampai di atas, saya pun mengabadikan beberapa sudut desa Cikaramat baru. Karena lelah, Mang Apu menyarankan saya dibonceng sepeda motor. Sekian cerita saya kali ini, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe ya.